dari pembuatan tinggi pagi. Kelas 12. Dong di sini ada yang punya prinsip dalam hidup? Ada. Coba satu sebutkan dia punya prinsip. Masuk ke materi. Masa di semua ini kenal yang punya prinsip dalam hidup? Prinsip apa yang mau punya? Jadi kata manusia bukan punya prinsip, tapi yang geografi kita memiliki prinsip. Ada yang berprinsip geografi, ada yang tahu. Kalian prinsip pertama apa? Yang kedua, Oke, yang pertama kita akan membahas tentang prinsip persebaran atau prinsip distribusi. Nah, jadi anak-anak, prinsip persebaran ini mengkaji penyebaran fenomena geografi di permukaan bumi yang tidak merata, baik itu aspek fisik dan aspek sosial. Jadi ada prinsip persebaran ini ada aspek fisik dan aspek sosial. Mana aku? Perhatikan gambar ini. Bisa kelihatan atau tidak? Bisa. Nah, pada gambar tersebut ada dua aspek, yaitu ada aspek fisik dan aspek sosial. Kita akan bahas pertama yaitu aspek fisik, yaitu peta persebaran bahan tambang batubara di Indonesia. Jadi perhatikan gambar di atas ini tidak merata. Jadi itu contoh yaitu peta persebaran bahan tambang di Indonesia. Anak-anak bisa lihat pada peta tersebut tidak ada tambang batubara di Indonesia yang tidak merata. Jadi ini salah satu contoh tentang aspek fisik. Bisa lihat ini yang ada di titik ini yang ada tambang batubara pada daerah-daerah tersebut. Saya perhatikan dia. Yang kedua kita masuk di aspek sosial. Saya itu perhatikan pada gambar kedua. Ini gambar apa? Peta. Ini adalah peta persebaran antar budaya yang ada tradisi yang berbeda-beda. Contohnya kita ambil di Ambon saja ya. Kita punya logat di Provinsi Maluku yang berbeda. Logatnya Seram juga punya logat beda dengan Kota Ambon kan berarti. Nah, Kota Ambon ini punya logat, kita punya logat di mana-mana, cuma menyebar sampai di Kota Ambon. Bukannya Seram punya logat hanya menyebar di Seram. Nah, itu adalah penjelasan tentang prinsip persebaran. Paham tentang prinsip persebaran ya deh? Paham. Berarti kita lanjut. Prinsip integrasi. Jadi prinsip ini mempelajari hubungan saling terkait antara suatu gejala dengan gejala lain dalam ruang tertentu. Keterkaitan ini bisa terjadi antara fenomena alam, antara fenomena manusia. Jadi ada fenomena anak-anak bisa lihat saja bahwa fenomena alam itu memperhatikan beberapa hari. Ambon ini apa yang terjadi di Kota Ambon ini? Ada ya longsor. Nah, prinsip integrasi ini kan kata saling berhubungan, saling interaksi antara satu
ini apa? Yaitu perhatikan. Ini ada fenomena alam dan fenomena manusia. Coba kamu perhatikan. Apa yang terjadi pada gambar ini? Dengan jera. Yang pertama, oke. Kita lihat pada gambar pertama ini, salah satunya adalah pegangan hutan, pegangan pohon. Nah, anak-anak bisa lihat, ini ada dampak dari alam dan dampak dari manusia. Manusia menyebab pohon, akan menyebabnya menjadi ada gambar kedua. Jadi pohon tidak dapat menyerap air. Tanah tidak mampu menyerap air, maka air bisa mengalir sampai di aliran sungai, dan sungai bisa mengalir sampai di pemukiman warga. Nah, pada gambar kedua kita bisa lihat, anak-anak bisa lihat dampak yang terjadi pada masyarakat itu ada rumah-rumah yang rusak, ada fasilitas seperti mobil, motor yang hilang karena akibat dari banjir. Jadi ini adalah contoh relasi yang saling terkait antara manusia dengan alam. Di depan bisa perhatikan. Oke, anak-anak, jadi prinsip deskripsi bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih detail tentang suatu fenomena setelah dilakukan pengamatan yang bisa disajikan dalam bentuk tulisan, diagram, tabel, peta atau gambar. Jadi anak-anak bisa dapat contoh ya, gunung meletus. Nah, gunung meletus itu bisa ambil akan punya penjelasan secara detail. Berapa korban jiwa, berapa rumah yang hilang. Masuk di prinsip kronologi. Prinsip kronologi ini disebut juga sebagai prinsip geografi yang paling komprehensif karena mendukung ketiga prinsip. Jadi prinsip ini jadi ketiga prinsip, yaitu prinsip persebaran, interrelasi dan deskripsi. Jadi prinsip ini mengamati gejala, fakta atau masalah geografi dalam suatu wilayah dengan mempertimbangkan persebaran, keterkaitan dan interrelasi. Adik-adik, atau contoh tentang tanah suatu daerah atau timur ini beras ya dari ke barat. Nah, potongan di salah satu yaitu musim kekeringan yang ada di Pulau Jawa. Nah, jadi musim kekeringan itu dapat menyebabkan panen padi tidak bisa panen gagal panen karena panas terlalu tinggi, cuaca yang kurang bagus akan menyebabkan ekonomi Indonesia semakin menurun. Kualitas tinggi susah penyebabnya. Itu adalah contoh tentang prinsip kronologi. Sampai di sini ada bertanya. Dong paham? Kalau dong paham, bertanya kalau dong tahu apa dari prinsip persebaran? Gejala ada gejala di muka umum. Sekali ada yang lain prinsip persebaran yang untuk persebaran yang tadi dijelaskan. Tanya dong paham. Ya itu contoh. Ada lain? Apa? Ya. Ada yang lain? Kalau belum paham, tanya beda. Kalau belum paham, kasih contoh lagi. Paham. Kalau belum paham berarti kasih soal kerja, tapi kembali dalam kelompok. Iya, Pak. Oh,
Perhatikan di depan ini kasih soal ini tuh bikin pikir tentang fenomena yang terjadi di kamu aja itu pandai. Kalian kan punya penjelasan lengkap ada di sini ya. Ya itu. Itu berarti tapi ada berapa orang ya? Ya itu. Nanti kalau lagi ada 5 orang, maka cuma 2 orang yang kerja. Jadi kamu biasanya aku kira satu, dua, tiga sampai apa ini saja. Apa yang selesai, kelompoknya yang selesai itu bisa presentasi. Bisa presentasi. Jika kira yang berprestasi. Kelompok lain ya, Ya, terima kasih kepada teman-teman telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal nomor 1, keseimbangan. Bagaimana keseimbangan wilayah banding di Ambon?
Banjir di Kota Ambon terjadi terutama saat musim hujan dan melanda kawasan padat seperti Merah, Seru, dan beberapa wilayah di kota. Nomor 2, mineralisasi. Faktor apa saja yang saling berhubungan dan menyebabkan banjir? Faktor yang saling berhubungan dan menyebabkan banjir yang itu pertama curah hujan tinggi, kedua drainase yang buruk, ketiga alur di lahan menjadi pemukiman, keempat kegiatan masyarakat mengubah lingkungan, yang kelima kondisi ekonomi kota yang sebagian dibuat daratan rendah sehingga deskripsi yang membuat air sulit mengalir. Tiga, deskripsi menjelaskan dampak banjir bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Dampak banjir satu, kehidupan sosial, rumah daerah aktivitas perdagangan, ekologi, dua, kehidupan ekonomi, aktivitas perdagangan terhenti, tiga, kesehatan masyarakat. Mengapa banjir di Ambon merupakan hasil perpaduan faktor alam dan manusia? Banjir di Ambon adalah hasil perpaduan faktor alam dan aktivitas manusia karena satu faktor alam curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi daratan rendah di posisi dua aktivitas manusia dan drainase yang buruk alur lahan menjadi pemukiman yang biasa memang sampai ke sungai. Sekian dan terima kasih. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Pertanyaan dari kelas lain? Kalau tidak ada, sekian dan terima kasih. Oke, kita berikan aplaus. Keluar. Terima kasih akan yang pertama, penyebaran. Bagaimana persebaran wilayah banjir ke Ambon? Persebaran banjir ke Ambon dari wilayah barat ke bagian utara. Daerah ini terbedakan di dataran rendah dan dataran dengan yang kedua, integrasi. Faktor apa saja yang saling berhubungan dan menyebabkan banjir? Pertama, curah hujan yang tinggi. Yang kedua, kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, kondisi topografi berupa dataran rendah yang sulit aliran dari air ke laut. Yang ketiga, deskripsi. Jelaskan untuk banjir bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Sosial, aktivitas masyarakat terganggu. Sosial, aktivitas masyarakat terganggu sekolah kehidupan. Ekonomi, perdagangan, energi. Kerugian materi akibat rumah dan golongan dan barang kesehatan timbul penyakit seperti diare, akibat genangan air kotor. Keempat, kronologi. Mengapa banjir di Ambon merupakan hasil perpaduan faktor alam dan aktivitas manusia? Banjir di Kota Ambon merupakan perpaduan faktor alam, teknologi yang tinggi, topografi dan saling rendah, dan faktor manusia dalam hasil dan menyebabkan berkeluaran sampah sembarangan.
Apa yang jelaskan kita apa yang disebut dengan bakat usaha? Apa yang disebut dengan bakat usaha? Karena dana banjir sehingga terjadinya barang rusak, contohnya seperti mobil, rumah, dan lain-lain. Oke, baik. Kita berikan aplaus kepada semuanya. Kami berikan aplaus kepada teman yang telah berkomitmen. Jadi anak-anak, dari prinsip geografi ini ada yang menyimpulkan tentang kehidupan prinsip geografi ini berada di bencana alam. Ya, itu ada yang lain. Oke, yang lain. Kalau tidak ada, jadi kita bisa simpulkan bahwa kehidupan prinsip ini memang kita dapat memahami fenomena di permukaan bumi dengan melihat sebaran hubungan antara susu, penjelasan data, dan keterkaitan secara menyeluruh dalam suatu wilayah. Oke, yang berikut pertanyaan refleksi. Menurut pendapat kelas 2, apakah banjir di kota Ambon ini lebih banyak disebabkan oleh faktor alam atau faktor manusia? Contohnya seperti apa saja? Satu kelompok. Jawab, setiap kelompok. Buang sampah sembarangan. Penyebaran pohon. Betul. Buang sampah sembarangan. Betul. Membuang limbah ke sungai. Membuang limbah ke sungai. Ada lagi? Untuk Ada lagi? Tuh. Jadi kita punya materi sampai di sini. Sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa pada hari ini bilang kepada mereka minggu depan masuk ya supaya belajar lagi bersama kalian tentang geografi. Ya, terima kasih. ya betul. Bisa kembali ke tempat masing-masing. Bisa lah.